Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang search algorithm minggu keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Livano Renanda, NRP 22 dari kelas 2D3 ITA. Oke. Langsung ke presentasinya. Yang pertama, di sini ada soal graph dan pertanyaannya yaitu representasi kasus di atas dengan tree, seperti itu. Lalu tree dari soal di atas seperti ini. Dari S ke Z itu terdapat 10 jalur dengan satu cara yang tak berhasil ke Z. Oke. Untuk menyelesaikan kasus di atas, ada pun dengan menggunakan metode Breadth First Research, Depth First Search, Base First Search, Hill Climbing, A-Stars, Branch, and Bound, lalu yang terakhir Dynamic Programming. Oke. Dimulai dari yang pertama yaitu Breadth First Search dengan algoritmanya. Bila node pertama tidak sama dengan goal, diganti dengan anak-anaknya dan diletakkan di belakang per level. Selanjutnya, bila node pertama sama dengan goal, artinya selesai. Jadi di sini itu S tidak sama dengan goal. Jadi goalnya itu kan Z, maka dikalikan dengan anak-anak sampai menemukan goalnya yaitu Z sama dengan Z. Hasil yang didapat adalah SA B B D A C C Z. Kenapa? Karena itu kita mengambil di node yang paling pertama. Nah, tree-nya seperti ini dari S A lalu B ke level selanjutnya B D A C ke level selanjutnya lagi C C lalu Z. Lalu selanjutnya Depth First Search yang algoritmanya bila node pertama tidak sama dengan goal, node dihapus diganti dengan anak-anaknya dengan urutan child. Selanjutnya bila node pertama sama dengan goal artinya selesai. Nah, jika S tidak sama dengan Z maka dia dinyatakan tidak goal. Jadi dihapus lalu digantikan dengan anak-anaknya yaitu A, B sampai seterusnya hingga Z sama dengan Z. Dan tree yang didapat dari itu tadi yaitu S, A, B, C, D lalu ke yang terakhir Z. Oke. Selanjutnya ini Base First Search dengan algoritma bila node pertama tidak sama dengan goal, node dihapus. Nah, lalu dihentikan dengan anak-anaknya. Selanjutnya keseluruhan node yang ada di queue di search ascending. Dan selanjutnya bila node pertama sama dengan goal artinya selesai. Kita lihat lagi di node pertama, apakah node pertama ini sama dengan goal? Tidak kan? Maka diganti anak-anaknya sampai bertemu dengan Z. Kemudian kita gunakan search ascending yaitu S, B, C lalu Z. Nah, yang ini hill climbing dengan algoritmanya yaitu bila node pertama tidak sama dengan goal, node dihapus diganti dengan anak-anaknya dengan urutan yang paling kecil jaraknya. Lalu bila node pertama sama dengan goal artinya selesai. Nah, jadi pada hill climbing ini kita cari yang paling dekat jaraknya S, B, A, D, C lalu Z. Nah, hasilnya
akan seperti ini. SBA SBAD CZ. Selanjutnya ini ada A-star dengan algoritmanya. Bila not pertama tidak sama dengan goal, not dihapus dan digantikan dengan anak-anaknya. Lalu selanjutnya keseluruhan not yang ada di queue di sort berdasarkan jumlah jarak dari not-not sebelumnya ditambah perkiraan jarak menuju tujuan. Lalu bila not pertama sama dengan goal, artinya selesai. Di sini sudah tersedia tabelnya. Kemudian kita lihat not di sini jarak Z itu jarak S ke Z itu 20, A ke Z 15, B ke Z itu 14, C ke Z 9 dan D ke Z itu 8. Jadi jika S ke A jaraknya 4 dan A memiliki nilai 15, jadi tinggal 4 ditambah 15 sama dengan 19. Yang lain dihitung sama seperti itu, lalu dicari yang paling cepat. Nah, di sini S, B, C, Z. Kemudian branch and bound, yang algoritmanya itu bila lintasan parsial tidak sama dengan lintasan goal, maka lintasan parsial diganti dengan lintasan lintasan parsial diganti dengan lintasan parsial plus not child. Semuanya diatur berdasarkan harga yang diurut secara ascending. Not pertama sama dengan lintasan goal, artinya selesai. Jadi kita tidak menggunakan not, tapi menggunakan not sebagai jalur sehingga menjadi lintasan parsial. S ini memiliki child SB A dan B, maka jalur dari S adalah SB dan SA. Karena diurut secara ascending, maka hasilnya seperti ini. Lalu trinya akan seperti ini, S, B, C, lalu ke Z. Selanjutnya dynamic programming dengan algoritma. Bila lintasan parsial tidak sama dengan lintasan goal, jika ada lintasan parsial dengan not terakhir yang sama dalam satu queue, maka diambil yang harganya paling minimal, sedangkan yang lebih mahal dihapus dari queue, sehingga tree akan lebih kurus. Bila not pertama sama dengan lintasan goal, artinya di situ selesai. Nah, di sini inisialisasi sampai dengan root, kemudian S memiliki anak B dan A, maka representasi parsialnya adalah SB dan SA. SB itu juga didapat dari hasil SBC dan SBA. Karena SBA itu mengandung not yang sama dengan SA, maka not SA itu harus dicoret karena mengandung A. Lalu kemudian trinya sebagai berikut. Lintasan yang tadi sama dengan lintasan not pertama, maka akan langsung dicoret. Nah, dari minggu keempat cukup sekian. Kita lanjut ke minggu yang kelima. Nah, kecerdasan buatan minggu 5 dan 6, research algorithm yang kedua. Oke, lanjut. Buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah trinya. Nah, trinya seperti ini, dari A menuju ke C. Oke. Kemudian dari tree yang telah Anda buat pada soal nomor 1 dituliskan perubahan 4 untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan deep first. Nah, di sini deep first adalah algoritma untuk mencari jalur yang paling awal dari setiap jalur yang ada. Dari A ke C, jalur pertama tidak sampai tujuan, dia malah ke F. Maka dia akan kembali ke level sebelumnya di mana H memiliki child yaitu I dan lanjut ke C.
Yang di sini dari tree yang telah dituliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Jika node yang memiliki 2 child, maka pindah ke node yang paling kiri, kemudian ke yang paling kanan sampai ke J, seperti itu. Di sini buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas, di bawah. Dari sana buatlah tree-nya. Nah, di sini kan ada tabel yang isinya aturan masalah resiko air yang ini tabelnya. Lalu juga ada graf yang bisa kita lihat yang awal yaitu 0,0, jadi teko airnya itu kosong, selanjutnya teko berisi 0,3 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya seperti ini tree-nya. Ada 21 jalur, tapi tidak semuanya sampai ke tujuan, yaitu 2,0. Oke. Dari tree yang telah Anda buat pada soal nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritmanya yang digunakan deep first. Deep first sama seperti yang tadi, jalur yang paling awal untuk mencapai node tujuan. Nah, ini jika menggunakan breadth first. Tadi kan dia punya 2 child, jadi dari kiri ke kanan. Lanjut level berikutnya kiri kanan sampai yang paling akhir, seperti itu. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan metode best first. Biaya yang dinyatakan dengan jarak antara dua node. Di sini kita punya graf di mana grafnya yang paling awal yaitu A ke Z. Nah, kemudian kita lihat hasilnya A, C, E, G, Z. Kenapa? Di sini mencari node dengan mengurutkannya pada Q, kemudian source ascending ke A, C, E, G, Z dengan total biayanya itu 13. Yang ini 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3, jadi totalnya itu ada 13. Lanjut, lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch dan bounds with dynamic programming. Oke, caranya itu jika sudah ada jalur parsial yang mana node akhir tidak sama dengan sebelumnya. Contohnya node awalannya C, tidak boleh ada yang sama, yang itu harus dicoret ya. Oke, buatlah semua kemungkinan jalan dalam game name dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Asumsi yang diberikan adalah min, bermain dulu, dan fungsi evaluasi 0 ke min menang dan 1 ke max menang. Dari semua kemungkinan jalan seperti yang digambar pada gambar tersebut, maka komputer dapat menentukan jalan yang mana yang ditempuh agar komputer bisa menang dan menang dalam game. Jika pihak lawan memilih kondisi 10-1 pada langkah pertama, maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 8-2-1 atau 6-4-1. Jika lawan memilih kondisi 9-2, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 8-2-1 atau 6-3-2. Jika lawan memilih kondisi 8-3, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, 6-3-2 atau 5-3-3. Namun jika lawan memilih kondisi 7-4, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 6-4-1. Jika lawan memilih kondisi 8-3, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1 lagi, yaitu 6-3-2, 6-3-2 atau 5-3-3. Jika lawan memilih
kondisi 65 komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1 yaitu 511. Nah begitu terus akan seperti itu. Oke, jadi seperti ini, bisa di pause untuk melihat slide ini. Next, hampiri node pertama pada lift dengan nilai 4 naik ke parent, dan pada level 3 masukkan nilai 4 hampiri 8 karena 8 besar dari 4. Nah maka ganti parent dengan 8 setelah kedua lift pertama terhampiri, naik ke level tinggi. Nah begitu seterusnya. Oke. Ini jadi yang awal tadi di sini memiliki nilai 4. 4 itu letaknya dinaikkan dulu, tetapi setelah ada 8 ini, 8 dan 4 kan lebih besar 8 ya. Jadi 8 yang naik ke level selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya, dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.